Peringkat 1 atau 2 bukan target Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menegaskan bahwa timnya tidak menargetkan peringkat 1 atau 2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C, Timnas Indonesia tergabung dengan 3 tim langganan Piala Dunia, yakni Timnas Jepang, Timnas Australia, dan Timnas Arab Saudi. Selain itu, bersama Timnas Bahrain dan Timnas Cina yang secara ranking FIFA jauh lebih baik dari tim Garuda. Namun sejak adanya proyek gelombang pemain naturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia meningkat pesat. Kini tim Garuda dapat mengimbangi raksasa-raksasa Asia. Timnas Indonesia memulai perjuangannya di grup C dengan meyakinkan. Garuda menahan tuan rumah Arab Saudi 1-1 dan bermain 0-0 ketika menjamu Australia. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Chai Iches dan kawan-kawan membukukan 2 poin, tertinggal 4 angka dari Jepang di puncak, 2 poin dari Arab Saudi di posisi kedua, dan 1 angka dari Bahrain di urutan ketiga. Ranking 1 atau 2 grup C akan lolos ke Piala Dunia 2026 Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara posisi ketiga dan keempat bakal bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya percaya bahwa jika kita berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan, impian pasti akan terwujud. Ujar Sinteyong, pelatih Timnas Indonesia, dinukil dari media Korea Selatan, East Plus. Saya tidak ingin memberi beban kepada para pemain dengan target yang tidak realistis. Jadi kami menargetkan posisi ketiga atau keempat di grup C, jelas Sinteyong. 27 pemain Timnas Indonesia berangkat tanggal 5 besok. Sebanyak 27 pemain akan dipanggil Timnas Indonesia untuk lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Rencananya skuad Garuda akan berangkat pada 5 Oktober. Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober, lalu dijamu Cina pada 15 Oktober. Saat ini skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 hasil seri dari 2 laga. Untuk 2 lawatan tersebut, pemain yang berbasis di Indonesia akan lebih dulu dikumpulkan di Jakarta, sedangkan pemain abroad, alias yang berkarir di luar negeri, akan langsung datang ke Bahrain. Sebelumnya, para pemain Timnas Indonesia rencananya bakal dikumpulkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober, lalu berangkat 6 Oktober. Tapi kini rencana berubah, tanggal keberangkatan menjadi lebih cepat. Semuanya ada 27 pemain. Ini nanti semuanya kumpul langsung di Bahrain. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk Mais Hilgers dan Eliano Regenders, kata Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji kepada wartawan. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Suta Bandara Soekarno-Hatta, ujarnya menambahkan. Dilanjutkan Sumarji, perubahan rencana ini, termasuk agenda latihan, pemain yang dikumpulkan di Jakarta, tidak akan digembleng latihan, melainkan langsung bersiap untuk berangkat. Latihan Timnas Indonesia baru akan digelar saat tiba di Bahrain. Dengan begitu latihan akan diikuti oleh para pemain abroad juga pemain lokal. Kami akan langsung terbang ke Bahrain. Jadi tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta, ucap Sumarji. Bisakah Rizky Ridho bertahan di skuad utama Timnas? Meneropong posisi Rizky Ridho di Timnas Indonesia setelah Timnas Indonesia mendapat tambahan pemain naturalisasi, yakni Mais Hilgers. Kehadiran pemain tuan TFC itu setidaknya menambah sengit persaingan di bek tengah skuad Garuda. Mais Hilgers baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Belgia, Senin 30 September 2024. Kabar ini tentu saja membuat penggemar bangga mengingat komposisi pemain per lini di Timnas Indonesia semakin solid. Mes diketahui berposisi sebagai bek tengah. Dia adalah pemain andalan Twente FC yang sudah memainkan 9 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Mengacu pada statistik tersebut, rasanya tak berlebihan jika Sinteyong mulai memikirkan menempatkan 11 pemain keturunan bermain sebagai starter saat melakoni laga babak ketiga fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina, Oktober tahun 2024. Jika skenario ini benar terjadi, bagaimana dengan nasib Rizky Ridho? Rasanya sulit untuk mengesampingkan Rizky Ridho sebagai bek tengah di Timnas Indonesia.
Pengalamannya bisa menjadi modal penting buat Shin Tae-yong memikirkan ulang untuk merotasi bek tengah timnas Indonesia. Apalagi dua laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat krusial. Sebab timnas Indonesia membutuhkan poin demi menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Mengacu pada data transfer market, Rizky Ridho sudah memainkan 38 pertandingan. Sebanyak 13 pertandingan diantaranya bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 13 pertandingan itu, Rizky Ridho sudah mencetak 3 gol. Dengan kata lain, bek Persija Jakarta ini punya kontribusi besar bukan hanya mengawal kesucian gawang timnas Indonesia yang dikawal Maaten Pae, tapi ia juga bisa menjadi aktor protagonis dalam pertandingan. Inikah kode Shin Tae-yong bakal coret 2 bintang timnas ini? Shin Tae-yong coret Marcelino Ferdinand dan Sain Patinama demi memberi tempat kepada 2 pemain anyar, Maes Hilger serta Eliano Reinders di timnas Indonesia. Indikasi itu muncul setelah Maes Hilger dan Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia naik pada Senin, 30 September tahun 2024 malam WIB. Usai mendapatkan paspor Indonesia, Maes Hilger dan Eliano Reinders langsung menjalani sesi photoshoot menggunakan jersey timnas Indonesia. Maes Hilger menggunakan nomor punggung 20, sedangkan Eliano Reinders mengenakan nomor 7. Nomor 20 di skuad timnas Indonesia saat ini dikenakan Sain Patinama, sedangkan nomor 7 digunakan Marcelino Ferdinand. Sain Patinama pelan-pelan mulai tergerus di skuad timnas Indonesia. Terakhir kali Sain Patinama bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia medio Juni tahun 2024. Setelah Calvin Verdonk masuk, Sain Patinama gagal menjadi pemain inti timnas Indonesia lagi. Setelah laga melawan Irak, Sain Patinama hanya bermain sekali dari 3 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, tepatnya saat menghadapi Arab Saudi. Saat itu, pemain KS Open ini bermain 32 menit setelah menggantikan Witan Sulaiman. Sementara Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter sebanyak 3 kali dari 4 laga terkini yang dijalani timnas Indonesia. Namun, seiring kehadiran Eliano Reinders, Marcelino Ferdinand berpotensi terpental ke bangku cadangan. Disinyalir, Eliano Reinders akan diperankan sebagai winger kanan atau kiri timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Dalam pola 3-4-3, pemain PEK Seoul ini akan membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Meski begitu, ulasan tadi hanya sebatas catatan di atas kertas. Tak ada jaminan Maes Hilger dan Eliano Reinders mengenakan nomor punggung 20 dan 7 sekaligus menggeser Sain Patinama dan Marcelino Ferdinand.